Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Perkenalkan, saya Rini Isnaini, calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Bandung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk merefleksi pemahaman saya mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada 3 pertanyaan yang saya pergunakan sebagai acuan. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya beranggapan bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Sehingga saat pembelajaran hanya terfokus pada transfer materi pelajaran. Saya juga menuntut semua siswa agar meraih nilai sesuai KKM, karena saya mengira bahwa pembelajaran dapat dikatakan berhasil jika semua siswa dapat meraih capaian sesuai KKM. Saya pun beranggapan bahwa murid hanya sebagai objek pembelajaran, sehingga pembelajaran yang dilakukan hanya terpusat pada guru. Saya mengira bahwa ketika siswa sudah menghafal materi, itu berarti bahwa mereka telah memahaminya, sehingga saya sering meminta siswa hanya menghafal materi saja, tanpa memikirkan apakah mereka benar-benar paham atau tidak terhadap materi yang diajarkan. Lalu, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Setelah saya mempelajari modul 1.1 tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan lakukan selama ini tidak tepat. Maka saya pun berubah untuk lebih menghargai setiap karakteristik murid, menuntun siswa dalam menebalkan potensi yang dimilikinya, melaksanakan pembelajaran yang berpusat pada murid, dan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, memberi kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya. Selanjutnya, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Yang pertama, merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. Menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti, menerapkan sistem AMONG, pendidikan yang menuntun bukan menuntut, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman, serta mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran. Adapun kesimpulan yang saya peroleh dari modul 1.1 ini adalah pendidikan adalah menuntun murid sesuai dengan minat dan bakatnya. Pendidikan merupakan proses menebalkan potensi-potensi baik murid sehingga potensi buruknya dapat tersamarkan. Pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan pendidikan sejatinya adalah berhamba pada murid. Sekian kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Salam dan bahagia.